Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita masih diberikan kesempatan dan taufik tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan juga kita lakukan hari ini termasuk amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, sebagaimana dimaklumi, kita sekarang akan masuk ke bahasan surah Al-Baqarah ayat 187, dan kita tentunya membacakan tafsir daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taib. Jadi surah Al-Baqarah 187 itu kalau kita baca ayat-ayatnya itu masih terkait dengan ayat puasa. Dan sebelumnya juga 186, 185, 184 itu pun sudah mulai ayat-ayat puasa kita baca. Dan ini 187 ini adalah termasuk daripada marhala min marahil, yaitu tahapan-tahapan puasa yang pernah kita sebutkan. Sebelumnya Ramadan belum diwajibkan, lalu kemudian setelah itu ini diwajibkan, namun sistem atau syariat kewajibannya seperti yang disebutkan dalam ayat ini, itu apabila sampai malam hari itu lalu kemudian tidak makan atau tertidur, maka itu lanjut puasanya sampai siang harinya terus demikian. Jadi itu yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada ayat-ayat yang dimansuh hukumnya, namun dibaca ayat-ayatnya. Karena kita juga pernah mempelajari terkait dengan nasikh wal mansuh, yaitu ayat-ayat yang dihapus kemudian diganti dengan ayat-ayat yang lain. Ada yang bacaannya masih ada, hukumnya masih ada, kemudian ada yang hukumnya dihapus, dimansuh, lalu kemudian tapi ayatnya ada ayatnya masih dibaca, namun ada hukumnya ada, tapi ayatnya tidak ada, dan seterusnya daripada macam-macam daripada nasikh dan mansukh tersebut. Taib, ala kulli hal, sekarang kita lihat ayatnya dan dibaca apps-nya di situ atau dibuka. Uhilla lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di situ uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Di situ disebut uhilla lakum lailatas siyam. Jadi dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa. Dihalalkan bercampur dengan istri-istri kamu. Kemudian disebut mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan ini ayat ini lafaz uhilla, yaitu dihalalkan, ini memahamkan atau mengisyaratkan bahwasanya sebelumnya diharamkan. Sebelumnya diharamkan karena lafaznya kan dihalalkan, berarti sebelumnya diharamkan. Dan itu yang kita dapatkan dan diriwayatkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang ada, riwayat-riwayat yang ada, dan itu juga disebutkan sebagai asbab an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya tadi kita sebutkan di awal diwajibkannya puasa, ya tentu mereka apabila setelah Isya
itu mereka tidak bisa lagi bercampur dengan istri dan seterusnya. Nah, diriwayatkan yang masyhur riwayatnya ini adalah Umar radhiyallahu taala anhu, itu pada malam hari setelah Isya beliau mendatangi istrinya, kemudian jima dan seterusnya, lalu kemudian beliau mengeluh datang kepada Rasulullah SAW, mengakui kesalahannya, namun tentunya di situ Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Ar-Rahim menurunkan ayat ini. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga yang lainnya, tidak hanya Umar yang merasa berat pada awal-awal diwajibkannya syariat puasa terkhusus pada malam hari. Nah, jadi banyak di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu tidak menjadikan syariat tersebut sampai saat ini, dengan kata lain tadi dimansuh, dihapuskan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadilah seperti hukum yang kita dapati sekarang ini. Mananya malam hari setelah kita berbuka, maka ya tentu yang namanya berbuka puasa ya tentu halal. Tadi yang di siang harinya itu sebagai sebuah pantangan, karena kita ketahui bersama puasa adalah al-imsak anil mufattirat, yaitu menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, jima dan seterusnya. Maka tentu setelah malam hari, maka ini sekarang menjadi syariat yang kita pegang setelah dimansuh, ya tentunya itu semuanya halal. Taib, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ya, karena tadi sebelumnya kisah daripada Umar radhiyallahu taala anhu yang beliau merasa bersalah dan seterusnya karena beliau mencampuri istri beliau pada malam hari. Namun ayat ini menegaskan sekarang dihalalkan. Nah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan justru Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan di samping mengkhabarkan tentang dihalalkannya bercampur dengan istri pada malam hari bulan puasa, maka itu juga kata Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, yaitu istri-istri kalian, itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dan ini adalah bahasa yang sangat mendalam sekali. Apabila digali dalam bab rumah tangga, ini tentu akan banyak sekali faedah-faedahnya, dan silahkan untuk mentadaburi kemudian juga membaca terkait hal ini. Namun intinya bahwasanya suami istri ya tentu diibaratkan sebagai pakaian yang satu sama lainnya itu sangat memerlukan dan tidak bisa satu sama lainnya berlepas diri tentunya. Jadi sebagaimana halnya pakaian sebagai penutup aurat, maka begitu juga suami ataupun istri ya sebagai penutup bagi pasangannya masing-masing. Dan kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya hubungan yang dibangun oleh akad pernikahan ini kan menghalalkan yang sebelumnya diharamkan, dan tidak ada hubungan yang paling dekat terkait dengan manusia melebihi hubungan yang namanya pernikahan. Tidak ada batasan aurat dan seterusnya. Sebab itulah di sini Allah menegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maka pandai-pandailah kita dalam menjaga pakaian kita, karena malunya suami itu adalah juga bagian daripada malunya istri, dan kebalikannya istrinya mendapat hal-hal yang bersifat memalukan, begitu juga suaminya akan mendapatkannya. Jadi sekali lagi, pandai-pandailah kita di dalam membangun rumah tangga, supaya seperti tadi pakaian, kita terus jaga pakaian kita, setrika dan seterusnya, sehingga betul-betul pakaian itu menjadi di samping menutup aurat kita juga menjadi zinah, menjadi perhiasan yang dengannya kita pun menjadi suka, kemudian menikmati dan seterusnya. Taib. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Nah, di sini terjemahannya di situ Allah mengetahui ya, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum, bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Nah, kalau kita melihat bahasa daripada Al-Qur'an di situ memakai khianat ya, alimallahu annakum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian kuntum takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri-diri kalian. Nah, itu kalau kita melihat ya, lihat lafaznya. Kalau terjemahannya ya sudah simpulkan ya. Kalau kita lihat terjemahnya adalah kuntum takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian. Takhtanun di situ khianat maknanya. Jadi kalian mengkhianati diri kalian. Maknanya apa? Kalian padahal mau ya, tapi action saja. Nah, dan itu adalah bentuk daripada hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu akan melekat pada manusia. Nah, jadi sampai Nabi SAW juga kan menyebutkan dirinya bahwasanya dia diberikan kecintaan kepada wangi-wangian dan juga kecintaan kepada wanita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita juga menjadi fitrah kita adalah menyukai hal-hal yang bersifat hawa nafsu terkait dengan pasangan dan seterusnya. Jadi ini diibaratkan sebagai mengkhianati diri karena yang namanya pasangan suami istri ya tentu diantara sifat manusiawinya terkait dengan hawa nafsu ya ingin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian menipu ya, mengkhianati atau menipu diri kalian. Fataba alaikum wa afa ankum. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Nah, oleh karena itu di sini Allah menurunkan tentunya ayat sebagai pemansuh, penghapus daripada hukum-hukum sebelumnya yang mengharamkan mencampuri istri setelah Isya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, tadi kita sebutkan Maha Rahim, dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha mengetahui apa yang ada pada zahir kita dan juga apa yang ada pada batin kita. Maka janganlah coba-coba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam media sosial dengan di hadapan screen dan seterusnya. Apalagi itu kan sekarang kita ketahui bersama, tinggal pencet, tinggal tekan dan seterusnya. Semua apa yang terbetik dalam hati kita, terbetik atau yang kita inginkan kemudian ditulis, itu Google pun menampakkan mau yang halal, mau yang haram, lengkap di situ. Bahkan yang tidak dibolehkan saja, ya, yang tidak dibolehkan kita tidak pernah niatkan sama sekali, bahkan kita sedang buka yang bagus-bagus, dia muncul sendiri kadang-kadang. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak sadar dan kita tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dengan pengetahuannya, maka ya tentu kita akan terjerumus ke dalam makayid atau tipu daya syaitan yang sangat-sangat membinasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentunya apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Di sini Allah menyebutkan Allah telah mengetahui tentunya bahwasanya kamu ini menipu diri. Artinya kamu ingin ya, tapi ya berpura-pura tidak ingin, dan itu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bentuk daripada Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya sebagaimana di sini disebutkan. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, tentu ini dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sendiri rubah hukumnya. Ya, kalau sekarang sudah fix ya hukumnya, maka tidak ada celah lagi untuk membuat hal-hal yang kira-kira nanti mudah-mudahan Allah memaafkan karena dia merasa berat dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, ini ayat ini ya tentu pada zaman at-tasyri', pada zaman masih syariat itu berlaku atau masih dalam proses ya. Terkadang bisa dimansuh, terkadang
ditetapkan dan seterusnya, yaitu selama Nabi SAW masih hidup, maka selama itu syariat itu berpeluang untuk berubah-ubah. Adapun setelah Nabi SAW telah tiada, maka tentu syariat ini sudah fix, sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah lengkap. Maka kenapa kita sering mendengar ada istilah bid'ah, hal-hal yang baru dan seterusnya, ya karena ini untuk hati-hati bahwasanya agama ini sudah lengkap, tidak perlu lagi inovasi-inovasi baru, tidak perlu lagi anggapan-anggapan baik-baik dan seterusnya. Karena kalau sekira anggapan-anggapan baik lalu kemudian itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, tidak pernah dilakukan, diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya tentu ini secara tidak langsung kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala luput ya dalam mensyariatkan sesuatu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di situ disebut setelah Allah Subhanahu wa taala memansuhkan ini, lalu kemudian Allah menyatakan bahwasanya kita pada dasarnya menipu diri, namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna." Maka kalian sekarang bashiruhunna, campuri istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Nah, ini tentu yang halal-halal ya untuk kita cari. Dan terlebih lagi ya ini konteksnya adalah malam puasa, malam Ramadan, ya tentu yang harus kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya memang terkait dengan hubungan antara suami dan istri, ini walaupun halal memang betul, lalu kemudian memang dihalalkan betul, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu daripada syariat-syariat yang lain, di samping dengan apa yang dihalalkan tadi, yaitu mencampuri istri. Namun lagi-lagi kita ingatkan ini adalah malam Ramadan. Nah, jangan sampai yang itu saja fokusnya, namun yang lain-lain daripada syariat lain itu tidak lagi difokuskan, sehingga malas-malasan dilakukannya dan seterusnya, akibatnya tidak mendapatkan suatu yang lebih utama, karena melakukan sesuatu yang hanya sebatas mubah, dihalalkan dan seterusnya. Oleh itu kalau kita melihat Nabi SAW amaliyahnya, kan amaliyah beliau SAW di akhir 10 terakhir ya, kita melihat riwayat-riwayat yang ada sampai disebutkan syadda al-mi'zar, yaitu mengikat tali pinggang, ya mengikat tali sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama sebagaimana kita ketahui bersama, itu adalah kiasan menunjukkan bahwasanya beliau menjauhi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu kalau sudah menjauhi maknanya fokus ibadah, dan tentu tidak lagi ada istilah campur hubungan badan dan seterusnya. Karena memang yang paling pokok, yang paling poin dicari pada malam Ramadan, pada malam khususnya lagi 10 malam terakhir, itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu terutama mengambil kesempatan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, yaitu pada keutamaan-keutamaan yang ada, maghfirahnya, rahmatnya, pembebasan daripada api neraka, kemudian ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai peringatan supaya kita tidak fokus pada suatu hal yang halal, ya, kemudian mubah, namun luput daripada hal-hal yang jauh lebih utama dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ
dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, dimana ini juga sebelumnya kalau kita melihat syariat atau sebelum diturunkan ayat ini pun ini tidak dibolehkan ya. Setelah setelah Isya, maka ini pun tidak dibolehkan. Oleh sebab itu ada sahabat Qais yang diriwayatkan juga bahwasanya beliau setelah berbuka puasa ya pada maghrib ya, setelah sholat maghrib ya tentunya beliau tertidur. Beliau tertidur kemudian bangun setelah Isya. Bangun setelah Isya, lalu kemudian dia cari makan. Oleh istrinya dibilang diperingatkan, nah kamu ini sudah tertidur, maka ini tidak boleh lagi untuk makan minum. Akhirnya ya apa? Konsekuensinya mau tidak mau harus puasa sampai esok harinya. Nah, lalu pun Allah menurunkan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya semuanya halal. Hal-hal yang membatalkan puasa pada siang hari itu menjadi halal. Dari tadi jima, kemudian makan dan seterusnya. Maka di sini disebut dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih daripada benang hitam, yaitu fajar. Nah, ini juga kita ketahui bersama bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW setelah mendengar turun ayat ini ya, sebelum diterangkan oleh Nabi SAW, mereka memahami bahwasanya benang putih dan benang hitam ini adalah zohirnya benar-benar secara zohir. Oleh karena itu ada di antara mereka yang mengikat kakinya dengan benang hitam, benang putih. Lalu kemudian waktu sahur ya. Waktu sahur makan-makan, kemudian kalau terang baginya putih, kemudian terang baginya hitam, berarti itu adalah tanda sudah selesai makan sahurnya. Artinya menandai akan puasa. Ada juga yang meletakkan ikolnya egal ya, ikal. Kalau di sini kan kita melihat orang-orang Arab di sini pakai ikal, ada hitam. Kemudian mereka ada yang menaruhnya ya ikol, ikat kepalanya itu di bawah bantalnya. Ada yang ikalnya warna hitam, ikalnya warna putih. Nah, ini pemahaman mereka tentunya. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW mengetahui pemahaman itu tidak benar. Lalu kemudian beliau menyebutkan yang dimaksud adalah benang putih dan benang hitam di sini adalah maknanya siang dan malam, siang dan malam. Nah, artinya bahwasanya kapan siang dimulai, kapan siang malam selesai, itulah pertanda puasa dimulai dan tidak dibolehkanlah lagi makan sahur dalam hal ini. Dan itu yang kita istilahkan sebagai fajar kadzib dan fajar sodik. Jadi kalau udah nampak fajar sodiknya, maka ya tentu itu adalah menandakan fajar yang sesungguhnya. Lalu kemudian di situ adalah menandai tidak dibolehkan lagi makan sahur. Nah, bukan waktu imsak ya, karena waktu imsak itu masih belum muncul fajar sodik. Ala kulli hal ini juga pernah kita bahas dalam bab puasa. Nah, ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW yang merupakan orang Arab ya, itu pun tidak mampu memahami ayat dengan sesungguhnya. Ya, setelah tentunya diterangkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau sudah diterangkan ya tentu mereka paham dan mereka tentu yang paling terdepan untuk mengamalkan amalan-amalan Nabi SAW. Oleh karena itu bahwasanya pernah kita sebutkan yang paling mengetahui tentang Al-Quranul Karim maknanya adalah Nabi SAW. Lalu kemudian setelahnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang diajarkan oleh beliau SAW. Karena ini adalah bahasa Arab dan yang paling menguasai bahasa Arab adalah Nabi SAW. Tidak ada yang paling menguasai bahasa Arab selain Nabi SAW. Sebetulnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebutkan ya terkait dengan bahasa Arab ini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui bahasa Arab secara keseluruhan, tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui bahasa Arab secara keseluruhan. Ya mesti ada kurang-kurangnya. Ini menunjukkan kita nih setelah Nabi SAW itu banyak kurangnya. Oleh karena itu menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang sangat-sangat dituntut. Ya, tidak cukup dengan membaca terjemah, tidak cukup dengan
membaca tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia, tidak cukup. Jadi mesti membaca Arabnya, lalu kemudian baca Arabnya pun harus membaca dan menggali tafsir-tafsir yang ada, keterangan-keterangan yang ada, dan seterusnya. Jadi intinya bahwasanya Al-Quranul Karim ini adalah berbahasa Arab, lalu kemudian sangat-sangat memerlukan ilmu untuk memahaminya. Taib. Kemudian summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari, yaitu setelah tadi ukurannya adalah terbit fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai terang bagimu benang hitam dari benang putih daripada benang hitam. Artinya fajar shadiq itu sudah nampak, maka mulailah puasa di situ sampai kemudian nanti datang malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi janganlah kamu campuri mereka, yaitu berhubungan dengan istri, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwasanya sebelum ayat ini turun, mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW, beriktikafnya dengan cara bebas-bebas saja. Ya, iktikaf yang dimaksudkan di sini diam di masjid. Ya, mau satu malam, mau satu hari, gitu kan, mau berhari-hari. Nah, itu yang penting iktikaf. Nah, dulu mereka caranya adalah bebas, pulang ke rumah, begitu kan, menunaikan hajatnya, dan seterusnya. Nah, sekarang setelah ayat ini turun, maka ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan setiap dosa-dosa, ya, setiap dosa-dosa besar, ya, itu bagian daripada pembatal iktikaf. Ya, walaupun itu berhubungan dengan istri, ya tentu tidak dosa, ya. Namun ini terkait dengan pembatal daripada iktikaf. Jadi setelah ayat ini turun, maka tidak boleh lagi seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu mencampuri istri. Jadi maknanya iktikaf, fokus gitu beribadah dan seterusnya. Bahkan mencari makan, mencari minum tanpa ada hajat yang emergensi, itu pun boleh atau bisa membatalkan iktikaf. Jadi oleh itu, ini juga dibahas dalam hukum-hukum iktikaf yang membatalkannya apa saja, ya termasuk ini, dan seterusnya, keluar tanpa ada hajat yang emergensi, ya, ini pun bagian daripada yang membatalkan. Terlebih lagi mencampuri istri. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Fil masajid maknanya dalam masjid. Yang di sini ya tentu masjid yang dimaksud ya di situ adalah masjid-masjid secara umum, ya, tentu secara hukumnya. Lalu kemudian ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ya tentu lebih khusus lagi masuk ke dalam makna daripada masjid ini. Kemudian tilka hududullah, itulah larangan Allah. Itulah larangan Allah. Yaitu hudud, batasan-batasan. Di situ disebut hudud, tilka hudud. Hudud jamak had, yaitu batasan. Nah, ini diterjemahkan sebagai larangan. Demikianlah itulah larangan Allah, yaitu batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Ini bahasa daripada Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dekati. Dekati saja itu kita dilarang, ya, apalagi jatuh ke dalamnya. Dan ini ya cukup sangat-sangat mendalam sekali di dalam peringatan. Kemudian kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, maka janganlah kamu maka demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia itu
atau mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa, yaitu menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah-perintahnya. Ini kalau kita melihat ayat ini ya tentu penuh dengan hukum-hukum yang ada, khususnya terkait dengan puasa, kemudian terkait dengan iktikaf yang tadi kita sebutkan, penuh dengan hudud, penuh dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik larangan maupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bekal seseorang di dalam Ramadan itu di samping dengan ketakwaan, keimanan, kemudian taubat sebelumnya, membersihkan diri daripada dosa-dosa yang ada, itu tidak kalah penting dari seorang muslim untuk mengambil bekal ketika Ramadan adalah ilmu daripada puasa, kemudian yang terkait dengannya. Karena betapa banyak orang-orang yang hanya semangat saja masuk kepada bulan Ramadan namun tidak mengetahui ilmunya. Apakah ini membatalkan apa tidak, apakah ini boleh apa tidak, apakah ini mengurangi pahala daripada puasanya apa tidak. Ini banyak di antara kaum muslimin yang masuk pada bulan Ramadan hanya sekedar semangat saja, hanya sekedar bahagia saja. Nah, apalagi masukkan hadis-hadis yang yang dhaif ya, yang tidak ada asalnya, yang pernah juga pernah kita dengar. Jadi barang siapa yang berbahagia dengan datangnya, dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan baginya neraka. Nah, ini tentu tidak demikian, ya, tidak semudah demikian. Tidak hanya sekedar bahagia-bahagia, namun tidak ada wujud daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ya tidak mendapatkan pengharaman atau tidak mendapatkan jauh daripada neraka tersebut. Taib, kita melihat apa yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di situ. Taib, beliau rahimahullahu taala menyebutkan pada awal-awal diwajibkannya puasa, kaum muslimin diharamkan makan, minum, dan jima pada malam hari setelah tidur. Ini sebagaimana kita sebutkan. Lalu sebagian mereka merasa kesulitan dengan hal tersebut, maka Allah meringankan hal tersebut dengan membolehkan mereka pada malam hari Ramadan semua perkara itu, dari makan, minum, maupun berjima, baik setelah tidur maupun sebelumnya, karena mereka tidak dapat menahan nafsu mereka dengan cara meninggalkan beberapa hal yang mereka diperintahkannya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada hal-hal yang dimansukh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui tentunya tabiat makhluknya yang bernama manusia yang tidak lepas daripada nafsunya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan berupa dihalalkannya semua itu. Kemudian fataba, maka dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, yakni alaikum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu, yaitu dengan melapangkan perkara itu bagi kalian, dan sekiranya bukan karena kelapangan itu pastilah akan menimbulkan dosa. Ya, itu tuh pasti. Karena kalau kita melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu tentu karena tidak bisa mengekang hawa nafsunya, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Oleh karena itu hawa nafsu ini ya tentu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Sebetulnya tadi di atas disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi mereka, istri kalian itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian untuk istrimu. Itu menunjukkan bahwasanya kedekatan hubungan antara suami dan istri. Jadi oleh itu kalau tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, ini dikhawatirkan akan menjadi dosa yang terus-menerus akan dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Namun alhamdulillah ya tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu. Dan ini juga sebagai
peringatan tadi kita sebutkan agar kita menjadi tengah-tengah, ya tentunya ya, menjadi tengah-tengah. Tidaklah menjadi orang yang bahasanya sok suci ya. Jadi kalau bulan Ramadan diketepikannya istrinya. Itu seolah-olah Ramadan itu memang katanya bulan suci, ya tidak bisa lagi lah begitu kan, ya sudahlah dia apalagi bernazar dan seterusnya untuk tidak menggauli istrinya, dan ini keliru juga. Atau yang itu kalau bisa kita sebut ekstrim kanan ya, yang ada yang kiri lagi memang pikirannya hanya itu saja. Jadi ini pun keliru. Jadi oleh karena itu tengah-tengah, artinya itu tetap dibolehkan. Ya kapan ada hajatnya silahkan. Namun ya tentu itu tidak menjadi fokus utama, terutama di bulan Ramadan. Kemudian di situ disebutkan fataba, maka dia mengampuni, yakni Allah, alaikum kepada kalian, yakni dengan melapangkan perkara itu bagi kalian, dan sekiranya bukan karena kelapangan itu pastilah akan menimbulkan dosa. Wa'afa ankum, dan memberikan maaf kepada kamu terhadap apa yang telah berlalu dari perkara tidak mampu menahan nafsu tersebut. Ya, tadi kita sebutkan Umar radhiyallahu taala anhu pun tidak mampu menahan nafsunya pada waktu itu. Nah, beliau pun melakukannya, lalu kemudian menyesal keesokan harinya kepada Nabi SAW. Namun alhamdulillah rupanya Allah menghalalkan itu, lalu kemudian mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kemudian fal'ana, maka sekarang setelah adanya keringanan dan kelapangan dari Allah ini, basyiruhunna, campurilah mereka, baik berjima, mencium, menyentuh dari sebagiannya. Nah, ini tentu hal-hal yang semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ini kata beliau sebagai nasihat ya, dan ini diperhatikan kata beliau, maksudnya berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mencampuri istri-istri kalian. Ini nasihat yang sangat bagus ya dari beliau rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Ketika menafsirkan ini artinya jangan itu hanya sebagai sebagai penyalur hawa nafsu saja, memang halal dan tersalurkannya hawa nafsu, tapi jangan hanya itu saja. Jadi bagi seorang muslim, kata beliau di sini, berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mencampuri istri-istri kalian. Nah, jadi ini kepada para suami. Ya, kepada para istri pun demikian juga, begitu kan? Kepada para istri pun demikian juga. Jadi ketika terjadi, maka hendaknya niatnya itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan niatnya lillahi ta'ala. Ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah merasa terpaksa dan seterusnya dalam melayani suami dari sisi batin seperti ini. Jadi karena itu ya walaupun hal ini memang terkait dengan nafsu, namun di situ kan ada celah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita fahami daripada penjelasan ulama bahwasanya suatu yang mubah, yang halal ya, yang tadinya hanya hukumnya mubah saja, tapi dengan niat maka itu bisa berubah menjadi ibadah dan mendapat pahala. Makan yang tadinya hukumnya mubah dan seterusnya dari hal-hal yang mubah, kalau kita niatkan lillahi ta'ala untuk ibadah dan seterusnya, maka ya tentu akan mendatangkan pahala. Begitu juga dengan nafsu ini. Begitu juga dengan nafsu ini pun bisa mendapatkan demikian. Jadi oleh karena itu menikah pada asalnya itu adalah ibadah. Menikah itu pada asalnya adalah ibadah. Ya, untuk menyelamatkan diri daripada hal-hal yang diharamkan. Begitu juga dengan jima, berhubungan badan dan seterusnya, itu juga adalah bernilai ibadah jika kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pesan beliau rahimahullahu taala ini untuk meniatkan ya, ketika seorang istri atau pasangan suami dan istri itu berhubungan badan, itu hendaknya meniatkan diri ya supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ulangi, berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mencampuri istri-istri kalian. Dan maksud yang paling besar dari adanya jima tersebut adalah mendapatkan keturunan, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan juga memperoleh tujuan-tujuan nikah. Nah, ini tentu niat-niat yang dihadirkan ya tentu ketika akan melakukannya. Nah, ini kalau niatnya banyak sekali, gimana kalau satu saja? Nah, ini ini sepertinya menggali-gali suatu yang susah ya. Jadi ya sudahlah, niat lillahi ta'ala ya sudahlah, tidak perlu dirincikan apa yang disebut tadi di sini. Yang penting ini adalah ibadah, niat lillahi ta'ala, begitu ya, bismillah, begitu. Jadi dua-dua dapat, nafsunya tersalurkan, pahalanya billahi ta'ala dapat. Apalagi tapi ya ini ketika hajatnya itu memang perlu disalurkan. Ini kita berbicara bulan Ramadan ya. Ketika berbicara bulan Ramadan, dan terkhusus lagi malam terakhir, malam-malam terakhir. Ini jangan salah paham. Ini kan apabila kita niatkan ibadah, ini kan juga ibadah begitu. Akhirnya setiap malam dilakukan ibadah. Akhirnya malam-malam yang utama nanti boleh lepas di situ. Jadi ini hendaknya betul-betul difahami. Dan sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam 10 terakhir, itu sudah ketepikan yang terkait dengan hawa nafsu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara apa yang telah ditentukan oleh Allah atas kalian adalah Lailatul Qadar, yang bertepatan dengan malam-malam bulan puasa Ramadan. Maka seharusnya kalian tidaklah disibukkan oleh kenikmatan tersebut dari malam yang mulia itu, dan tidak menyanyiakan malam tersebut, karena kenikmatan itu masih diperoleh dengan tertunda, sedangkan Lailatul Qadar tidak diperoleh setiap waktu. Ini mengimbangi nasihat awal beliau, gitu kan tadi. Nasihat awal beliau kan hendaknya kita berniat ibadah ketika melakukan yang terkait dengan hawa nafsu. Namun beliau pun dalam waktu yang sama mengingatkan bahwasanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa ditunda. Tapi terkait dengan penyaluran hawa nafsu dan seterusnya, itu kan bisa ditunda. Maka hendaknya pandai-pandailah dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lagi-lagi kita ingatkan, Nabi SAW telah mencontohkan sebaik-baik contoh dalam mengejar suatu yang paling utama dan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan yang di bawahnya. Taib, kemudian kata beliau, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini adalah batas waktu bagi makan, minum, dan berjima, sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan tentu waktu sahur ini adalah waktu yang barokah. Kemudian makan sahurnya adalah makanan yang berkah, kata Nabi SAW. Dan itu bahkan termasuk daripada hal-hal yang disunahkan oleh Nabi SAW. Dan bagian yang menyelisihi orang-orang Yahudi, ahlu kitab, dan seterusnya. Dan sunnahnya adalah mengakhiri makan sahur, ya, sampai betul-betul muncul yang namanya fajar shadiq. Ya, kalau sekarang kita mungkin susah untuk mengeceknya ya. Ya, lihatlah kalender yang ada di sini, khususnya di Qatar ini, ya sudah menjadi ukuran insyaallah taala. Jadi itu dia, dan tidak terpengaruh oleh imsak dan seterusnya. Karena biasanya imsak ini 10 menit sebelum azan, 15 menit. Itu lumayan itu waktunya. Jadi kalau lambat bangun, kemudian mengambil ukuran imsak, ini kadang-kadang ya sampai terlewatkan tidak makan sahur. Jadi kalau udah tidak makan sahur, ya terlewatkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang berkah dan seterusnya dari keterangan-keterangan Nabi SAW. Maka batasannya adalah khaytul aswadi minal khaytul abyadu dan khaytul aswadi minal fajar. Ya, tadi kita sebutkan fajar shadiq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini juga mengandung dalil bahwa apabila seseorang makan atau minum dengan perasaan ragu tentang terbitnya fajar, maka tidak apa-apa baginya.
tidak apa-apa baginya. Ragu, ini udah fajar sodik atau tidak. Apalagi azannya tidak jelas, dia tidak dengar gitu. Ini ragu-ragu. Boleh apa tidak? Ya boleh. Kata beliau di sini bolehkan ya, namun ya tentu hilangkan keraguan ketika ketika makan. Jadi ya udahlah belum, anggap saja belum gitu. Itu baru. Tapi kalau dari awal sampai akhir ragu dan seterusnya, ya lebih baik ditinggalkan. Kemudian ayat ini juga merupakan dalil dianjurkannya sahur dengan adanya perintah dan dianjurkan untuk diakhirkan dengan dasar yang diambil dari arti keringanan dari Allah dan kemudahan yang diberikan olehnya untuk hamba-hambanya. Seperti tadi kita sebutkan, bahwasanya ayat surah Al-Baqarah 187 ini itu banyak sekali pembahasan-pembahasan ya, terutama terkait dengan puasa ya. Itu banyak sekali bahasan-bahasannya. Ya, ini ayat 187. Ya, kalau kita membahas ayat-ayat hukum-hukum puasa, maka masuk juga ke dalam ayat ini. Namun ya kita bahasan kita ya secara umum-umum saja ya. Secara umum-umum saja, dan kita ikuti penjelasan daripada beliau di sini. Kemudian ayat ini juga kata beliau sebagai dalil bolehnya meneruskan puasa ketika fajar telah datang sedang ia masih junub dari berbuat jima, sedangkan ia belum mandi, dan puasanya tetap sah. Karena konsekuensinya bolehnya berjima hingga terbitnya fajar, maka ia akan mendapati fajar dalam keadaan masih junub, dan konsekuensinya kebenarannya adalah benar. Ini intinya bahwasanya sebagaimana halnya makan tadi, jadi sampai terbitnya fajar ya, sampai terbitnya fajar sodik atau sampai azan lah kalau di sini. Nah, ini terkait dengan jima pun demikian juga. Nah, lebih khususnya terkait dengan mandi junub. Ya, boleh-boleh saja seseorang selesai dari hajatnya tersebut sebelum azan ya, sebelum azan. Nah, lalu kemudian setelah azan dia masih belum mandi junub, maka ini tak masalah. Ini tidak menjadi syarat sahnya puasa dan seterusnya, maka ini dibolehkan dengan syarat telah selesai daripada hajatnya tersebut tadi. Lain halnya kalau sudah azan masih juga belum selesai daripada hajatnya tadi, maka ini bermasalah. Sama dengan makan minum, sudah dengar azan begitu kan, sudah memang sudah masuk waktunya masih juga makan, maka ini yang bermasalah. Tapi kalau azan lalu kemudian berhenti makannya, sudah berhenti terus, itu tak masalah. Begitu juga dengan terkait dengan hajat batin ini, maka demikian juga. Jadi kalau sudah selesai ketika azan, lalu kemudian mandi junubnya, ya tak masalah. Tapi apabila dilanjutkan setelah azan terus, maka ini tentu yang bermasalah. Kemudian kata beliau, summa, kemudian apabila fajar telah terbit, maka atimmus syiyam, sempurnakanlah puasa itu, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ilal lail, hingga malam, yakni terbenamnya matahari, sebagaimana yang dimaklumi. Dan ketika bolehnya berjima pada malam puasa bukanlah secara umum bagi setiap orang, di mana seorang yang beriktikaf tidaklah halal baginya melakukan hal itu yang telah dikecualikan dalam firman-Nya. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Maksudnya kalian sedang melakukan iktikaf tersebut. Nah, ini beliau mengaitkan ayat di atas, yaitu ayat di atas adalah Allah menghalalkan berjima dan seterusnya. Namun bukan berarti penghalalan tersebut itu penghalalan pada setiap waktu malam, tidak. Nah, dikecualikan padanya di sini ketika iktikaf. Jadi ketika iktikaf pada malam hari ya tetap tidak dibolehkan, karena apabila dilakukan juga maka iktikafnya batal. Artinya keumuman dibolehkannya tadi jima di malam hari itu dikecualikan padanya pada saat iktikaf. Kemudian kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf itu disyariatkan, dan iktikaf itu adalah berdiam di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah dan memusatkan perhatian hanya kepadanya.
dan bahwasanya iktikaf itu tidaklah sah kecuali dalam masjid. Nah, ini masuk hukum-hukum iktikaf. Ini tadi kita sebutkan ayat 187 dari Al-Baqarah ini syarat dengan atau banyak mengandung bahasan-bahasan hukum. Nah, ini iktikaf. Nah, kita jelaskan makna daripada iktikaf tadi disebutkan. Kemudian juga iktikaf itu harus di masjid, bukan di rumah dan seterusnya. Kemudian dan juga menunjukkan bahwa berjima itu adalah di antara pembatal ibadah iktikaf sebagaimana disebutkan. Kata beliau, hal-hal yang telah disebutkan di atas itu seperti haramnya makan, haramnya minum, berjima dan semacamnya dari pembatal-pembatal puasa, dan haramnya berbuka karena suatu perkara yang bukan alasan syar'i. Haramnya berjima bagi orang yang melakukan iktikaf dan semacamnya di antara hal-hal yang diharamkan. Tilka hududullah, itulah larangan Allah yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya dan dia larang darinya. Nah, jadi makan, minum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari dan seterusnya, itu adalah semua hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang mensyariatkan syariat ini, dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui maslahat daripada makhluk yang diciptakannya. Maka sebab itulah kita jalani saja batasan-batasan tersebut dengan penuh taat tunduk dan berserah diri kepadanya Rabbul Alamin tanpa adanya protes-protes. Kenapa Allah menyuruh ini, kenapa dan seterusnya. Tanpa ada itu semua, maka hendaklah kita menjadi seorang muslim yang hanif, yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kemudian dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya, yaitu batasan-batasan tadi, larangan-larangan tadi. Ungkapan ini lebih kuat daripada perkataan maka janganlah kamu melakukannya. Nah, ini lebih kuat, maknanya lebih dalam maknanya bagi orang yang berfikir tentunya. Artinya jangan kamu dekati, dengan jangan kamu lakukan. Nah, ini mana yang lebih dalam maknanya? Bagi orang yang berfikir tentunya ya. Ya tentu yang pertama. Artinya dekat saja tidak dibolehkan, apalagi melakukannya. Ya sudah lagi sudah tentu itu konsekuensinya keras sekali. Ya, tapi bagi orang yang tidak berfikir, bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya ini tidak berlaku baginya. Jadi oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kita fikiran, akal sehat yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, karena kata mendekati itu meliputi larangan dari mengerjakan hal yang diharamkan itu sendiri dan larangan dari sarana-sarana yang menyampaikan kepada perbuatan tersebut. Jadi semua sebab-sebabnya apabila kita dilarang mendekati itu sudah mencakup semuanya. Dan peluang kita untuk tidak terjatuh ke dalam larangan tersebut apabila kita telah menjauhi awal-awalnya itu sangat-sangat besar sekali. Berbeda dengan kamu jangan lakukan. Ya, kita tidak lakukan apa yang dilarang tersebut. Namun sebab-sebabnya itu masih juga ada sebagian yang melakukannya. Sehingga peluang untuk dia selamat dari larangan tersebut sangat-sangat kecil. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan menjauh darinya sejauh mungkin yang ia mampu, dan juga meninggalkan segala sebab yang mengajak kepadanya. Adapun tentang perintah-perintah, Allah berfirman padanya, itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampaui batasnya. Kemudian kata beliau, Allah melarang dari bertindak melampaui batas padanya. Kemudian kadzalika, demikianlah maksudnya Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya berkenaan dengan hukum-hukum yang telah berlalu itu dengan penjelasan yang paling sempurna dan menerangkannya dengan keterangan yang paling jelas. Yubayyinullahu ayatihi kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
Nah, kemudian kata beliau, apabila kebenaran telah jelas bagi mereka, niscaya mereka akan mengikutinya. Dan apabila kebatilan jelas bagi mereka, niscaya mereka akan menjauhinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, manusia terkadang melakukan hal yang diharamkan karena ketidaktahuannya bahwa hal tersebut adalah haram. Namun bila ia mengetahui keharamannya, pastilah tidak akan dilakukan. Apabila Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, maka tidak ada lagi alasan dan hujjah bagi mereka. Dan hal itu agar menjadi faktor penyebab ketakwaan. Nah itu, kalau kita melihat ya, kadang orang jahil, tidak mengetahui ilmunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah mengampuni tentu bagi mereka yang betul-betul jahil, betul-betul tidak ada ilmu dan melakukannya tanpa ilmu. Allah juga maha mengetahui tentunya bagi mereka yang melakukan maksiat namun dia tahu itu adalah maksiat. Dan oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kita melihat ya, kenapa disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia? Kenapa disebut? Ya karena ini salah satunya. Ketika mereka mengetahui ilmunya, maka mereka siap rujuk. Ketika mereka mengetahui ilmunya, maka mereka siap mengamalkan, siap istiqomah. Begitu. Jadi memang masa lalu penuh dengan kegelapan, kelam. Ya, banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup di masa jahiliyah. Yang sebelum masuk Islam, ya tentu banyak maksiat-maksiatnya yang ada. Bahkan setelah masuk Islam, karena tidak mengetahui hukumnya, masih juga terjatuh ke dalam hal yang dilarang. Ya contohnya saja Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini. Jadi beliau tidak mengetahui, ya, lalu kemudian terjatuh ke dalamnya, menyesal dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan hukum-hukumnya, jadi mereka istiqomah di atasnya, tegak di atasnya. Nah, itu yang patut kita contohi dan itu memang seharusnya sebagai contoh bagi kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita tidak mengamalkan apa yang kita ilmui dan justru melanggar apa yang kita ilmui. Dan juga dalam hal ini kita ingatkan juga jangan sampai seperti orang yang di luar sana yang setelah yang takut berilmu supaya dia tidak menjadi hujah baginya apabila melakukan suatu maksiat, kesalahan dan ini keliru juga ya. Nah, ini keliru juga. Jadi yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya keliru. Yang takut berilmu karena takut menjadi hujah ilmunya tersebut, itu pun keliru. Jadi oleh karena itu ini harus benar-benar kita fahami, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentunya ya. Ada wasilah-wasilah ada untuk menuntut ilmu ya, ada para ustadz ya untuk bertanya tentang ilmu, lalu kemudian dia tidak menghadiri atau tidak mengambil wasilah-wasilah tersebut dengan alasan takut nanti berilmu, nanti menjadi hujah baginya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Orang ini tidak mau tahu. Maka dengan ini pun bermasalah. Sebagaimana halnya tadi yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Jadi yang mana yang paling sikap yang paling benar adalah berusaha tentu untuk mengamalkan ilmu, atau sebelumnya berusaha mencari ilmu tersebut, karena menuntut ilmu adalah fariidatun. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim wanita tentunya. Itu wajib. Nah, kemudian selanjutnya setelah mendapatkan ilmu ya berusaha untuk semaksimal mungkin mengamalkannya. Adapun perkara jatuh, tergelincir dan seterusnya, itu namanya sifat manusiawi. Tidak ada istilah maksum ya, terjaga dari kesalahan dosa, tidak ada. Sebab itulah yang maksum hanya Nabi SAW. Yang lainnya berpeluang untuk melakukan dosa. Namun bedanya adalah ketika kita tergelincir, ya kita bangun lagi. Kemudian berusaha memperbaiki diri. Begitu seterusnya, karena selama hayat di kandung badan, tergelincir tersebut itu sangat-sangat berpeluang bagi setiap orang. Oleh karena itu kita usahakan husnul khatimah di penghujung hidup kita,
yaitu setelah tergelincir kehidupan kita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita kejar tentunya. Adapun tadi beranggapan takut berilmu supaya tidak menjadi hujah, baginya itu sangat-sangat keliru dan itu adalah talbis iblis. Jadi sekali lagi jangan takut. Adapun tergelincir itu memang sifat manusia yang khata ya, tapi yang sebaik-baik al-khata'in adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat menuntut ilmu, kemudian semangat berusaha mengamalkannya, maka selama hayat di kandung badan, maka selama itu kita berusaha jatuh bangun. Itu memang sunnatullah seperti itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Dan juga kita berdoa, ini boleh dibilang 2 bulan kurang ya. 2 bulan kurang kita akan datang bulan Ramadan. Kita tidak memastikan berjumpa ya. Jadi bulan Ramadan insya Allah pasti datang dia. Kurang 2 bulan. Tapi apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Nah itu masih rahasia. Wallahu ta'ala alam. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita sampai bertemu dengan Ramadan dan seterusnya dalam keadaan tentunya sehat walafiat, dan kemudian diberikan taufik tentunya untuk memaksimalkan Ramadan tersebut sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan tersebut, maghfirahnya, rahmatnya, dan juga pembebasan daripada nerakanya. Baik, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.